Halo guys, ingat hanya gunakan teknologi yang akan membuat Anda lebih santai. Hari ini kita akan bahas terkait sisi lain dari Infinix Note 40 ini, yaitu apa yang perlu kamu pertimbangkan sebelum kamu membeli HP Infinix Note 40 ini. Infinix Note 40 ini memang menawarkan banyak fitur yang menarik dengan harga yang terjangkau. Namun, dari beberapa kelebihannya, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Di video ini kita akan menjelaskan kekurangan dari Infinix Note 40 secara detail dan mendalam. Kesimpulan yang akan saya sampaikan ada di awal dan akhir. Kesimpulan di awal akan saya sampaikan terkait kekurangan dari HP Infinix Note 40 ini. Yang pertama adalah tidak adanya jack audio, tidak adanya slot MMC, upgrade softwarenya itu belum jelas. Casingnya ini masih belum banyak tersedia di pasaran, belum ada kamera ultrawide, fitur halo aktifnya ini hanya berlaku di warna emas saja, di HP yang warna emas saja, sedangkan warna hitam yang saya punya itu tidak punya. Kemudian fitur wireless chargingnya ini menurut saya itu tujuannya buat apa ya. Terus stabilisasi videonya di HP ini hanya berfungsi di resolusi 1080 30 fps. Oke, untuk selanjutnya mari kita detailkan. Yang pertama, tidak ada jack audio. Dengan harga 2 jutaan harapannya saya masih ada jack audio ya, karena hanya dengan uang 5.000 saya bisa masih beli kabel headset yang ada kabelnya, dan yang harapan saya ini bisa langsung menancap di HP Infinix Note 40 ini. Tapi apalah daya, kalau mau pakai headset nggak bisa, jadi harus pakai TWS atau beli sambungan Type-C ke jack audionya. Ya nggak apa-apa, harga TWS kan harga 25 juga ada, tapi kualitas suaranya mungkin kurang sesuai dengan harapan. Kekurangan selanjutnya adalah tidak ada slot MMC. Storage 256 memang dirasa cukup besar, tapi buat saya yang suka ambil video dan download video, kalau ada storage tambahan pasti akan lebih bagus. Memang efeknya speed storage-nya akan lebih tinggi karena memang tidak ada MMC. Yang MMC itu kecepatannya lebih rendah dibandingkan memori yang ada di HP ini. Tapi saya punya MMC 128 yang ada di HP yang terdahulu, jadi nggak bisa dipakai di HP ini. Kurang selanjutnya adalah update softwarenya ini belum jelas. Memang ada jaminan kalau ada garansi update sistem sampai dari Android 14 ke 16. Tapi riwayat saya yang punya HP Infinix, memang HP Infinix itu jarang atau malah nggak ada update software. Ya semoga ini hanya prasangka jelek saya aja ya, karena Infinix harapan saya itu sudah bisa berubah. Kekurangan selanjutnya adalah casing HP ini masih belum banyak. Perlu diingat, kalau kita nggak pakai casing tambahan untuk wireless chargingnya, maka wireless chargingnya ini itu nggak bisa nempel. Efeknya kalau nggak bisa nempel, wireless chargingnya itu kalau kegeser sedikit aja, bisa jadi Anda gagal charging. Dan menurut saya case tambahan yang ada magnetnya untuk HP Infinix Note 40 ini masih jarang. Kekurangan selanjutnya adalah kameranya belum ada ultrawide, karena saya mengharapkan ada kamera ultrawide di HP ini. Itu karena jujur aja saya iri dengan Poco M6 Pro yang kamera ultrawide-nya itu sudah ada. Ya walaupun memang kamera ultrawide ini memang sangat jarang saya gunakan, tapi kalau ada kan jadi lebih bagus. Kemudian fitur halo aktifnya ini cuma ada di HP Infinix Note 40 yang warnanya gold atau emas. Warna hitam itu nggak ada. Ini yang saya juga bikin iri. Saya sudah beli warna hitam tapi ternyata nggak tersedia notifikasinya, yang cuma tersedia di warna gold. Kan ekspektasi saya tidak sesuai dan membuat saya jadi kecewa. Terus kekurangan selanjutnya adalah HP ini ada fitur wireless chargingnya, tapi buat apa? Fitur wireless charging ini memang ada di HP flagship, dan hebatnya Infinix, HP 2 jutaan aja itu sudah ada fitur wireless charging ini. Tapi buat apa fitur ini? Karena menurut saya fitur ini hanya untuk gaya-gayaan aja.
dikatakan wireless tapi nyatanya kan masih pakai kabel untuk pengecasan. Memang sih bisa jadi PB tanpa kabel, tapi buat apa kalau saya cuma bisa nambah 20%-nya kemudian langsung habis. Jadi kalau pakai wireless charging ini bisa nambah 0-30% tok. Dan untuk pengisian daya kalau menggunakan wireless charging ini jadi lebih lama. Jadi kalau normalnya itu kalau charging biasa di 45 sampai 1 jam, tapi kalau wireless charging ini bisa sampai 2 jam lebih. Dan juga efek wireless charging ini akan menyebabkan HP jadi lebih panas saat pengisian daya. Jadi fitur wireless charging ini fungsi utamanya buat apa? Ya fungsi utamanya buat gaya-gayaan. Itu cukup menurut saya. Kekurangan selanjutnya untuk HP ini, stabilisasi video di HP Infinix Note 40 ini hanya berfungsi di resolusi 1080 30 fps. Ini terjadi di semua HP Infinix yang saya punya dan yang saya tahu. Mau Anda mau pakai Infinix Zero 30 5G atau seri yang lain, ya memang HP Infinix Note 40 itu bisa melakukan perekaman hingga 2K. Tapi kalau keperluan vlog video tidak ada stabilisasi di resolusi yang tinggi, itu kayak ada yang kurang kan? Jadi ini bukan hanya kekurangan di HP Infinix Note 40 aja ya, tapi di HP Infinix yang lainnya juga. Nah, itu tadi beberapa kekurangan dari Infinix Note 40 yang perlu kamu pertimbangkan sebelum kamu beli HP Infinix Note 40 ini. Kekurangan-kekurangan ini pada akhirnya keputusan untuk membeli Infinix Note 40 ini itu ada di tangan kamu. Pertimbangkan kebutuhan dan budget sebelum kamu memutuskan untuk melakukan pembelian di HP ini. Saya ulang untuk kesimpulan dari kekurangan HP Infinix Note 40 ini. Yang pertama, tidak ada jack audio, tidak ada slot MMC, update softwarenya itu nggak jelas, casingnya ini masih jarang yang jual, belum ada kamera ultrawide, fitur Hello Active yang ada itu hanya ada di warna gold, warna hitam nggak ada. Fitur wireless chargernya itu untuk apa? Terus stabilisasi video hanya berfungsi di resolusi 1080 30 fps. Oke. Itu adalah kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan dari HP Infinix Note 40 ini. Ingat, hanya gunakan teknologi yang akan buat Anda lebih santai. Saya Aziz Kuncoro. Ciao.